Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genersonnya Stampuk A11118114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan negara di Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh. Sistem pendidikan yang pertama yaitu sistem pendidikan di India. Sebelum kita masuk pada sistem pendidikan di negara India, terlebih dahulu kita ketahui itu demografi India. Yang pertama, luas wilayah. Luas wilayah India yaitu 3.287.263 km persegi. India termasuk negara terluas ke-7 di dunia. Jumlah penduduk di India 1.252 miliar jiwa. Agama Hindu 83%, Islam 12%, Kristen, Sikh, dan lain-lain 5%. Pendapatan per kapita $3.404. Bahasa resmi Hindi dan Inggris. Baik, kita lanjut ke tujuan pendidikan di India. Untuk memberantas buta huruf, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, untuk meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial, untuk memajukan dan mengembangkan ilmu teknologi, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Bagan sistem pendidikan India, seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kiri saya, sistem pendidikan India dibagi menjadi 3, pendidikan anak usia dini, TK, Pola. Terus Pola dibagi menjadi 3 lagi, basic education, pre-university school, dan college. Terus basic education dibagi menjadi 3 lagi, pendidikan dasar, primary school 5 tahun, sekolah dasar menengah, upper primary school 3 tahun, dan sekolah menengah atas, secondary school 2 tahun. Jenis-jenis sekolah di India. Yang pertama, sekolah negeri, public school. Yang kedua, sekolah swasta, private school. Yang ketiga, sekolah internasional, international school. Yang keempat, sekolah nasional terbuka, national open school. Yang kelima, sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, special needs school. Jenjang pendidikan di India. Yang pertama, pendidikan dasar, primary education. Yang kedua, pendidikan menengah, secondary education. Yang ketiga, pendidikan tinggi, higher education. Pendidikan dasar, primary education, merupakan jenjang yang setara dengan SD di Indonesia, namun dilaksanakan selama 5 tahun. Gratis. Sarana dan prasarana masih kurang layak, terutama di sekolah negeri. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar, India melarang buruh usia anak-anak. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar 95% 2012, sedangkan Indonesia yaitu 97%. Lanjut, pendidikan dasar, prasarana yang memperhatikan sebaran sekolah yang tak merata, rasio guru siswa yang masih tinggi, sedikitnya pusat pelatihan guru. Upaya India untuk mewujudkan pendidikan bermutu adalah membentuk District Primary Education Program (DPAP) yang bertujuan untuk mewujudkan universalisasi pendidikan dasar India melalui reformasi dan revitalisasi sistem pendidikan dasar. 85% anggaran dari DPAP dibiayai oleh pemerintah, sedangkan sistemnya sebesar 15% dibiayai oleh pemerintah negara bagian. Pendidikan menengah atau secondary education. Pendidikan jenjang menengah atau secondary education dibangun melalui kebijakan pendidikan nasional, National Policy on Education (NPA). Pendidikan menengah menampung anak-anak usia 14 sampai 18 tahun yang berjumlah 885 juta anak sesuai sensus penduduk India tahun 2021. Dari jumlah tersebut, hanya ada 31 juta anak yang bersekolah, yang berarti bahwa 2/3 dari populasi masih belum bersekolah. Sejak tahun 1974, program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu mulai diterapkan, tidak hanya di jenjang pendidikan dasar, tetapi juga pendidikan menengah. Pendidikan tinggi di India.
Tahun 2009, India mempunyai 20 universitas terbaik, 215 universitas negeri, 100 institusi yang setara dengan universitas, 5 institusi yang menjadi kepentingan nasional, dan institusi lainnya yaitu 6.000 perguruan tinggi, termasuk diantaranya 1.800 perguruan tinggi khusus wanita. Seluruh perguruan tinggi di bawah naungan badan yang disebut University Grant Commission. Pendidikan tinggi di India. Jenjang di pendidikan tinggi strata 1 ditempuh selama 3 tahun, hukum dan arsitek ditempuh selama 5 tahun, jurusan teknik, teknologi, seni lukis, dan kedokteran gigi ditempuh selama 4 tahun, strata 2 ditempuh selama 2 tahun, strata 3 ditempuh selama 5 tahun. Prinsip pengembangan kurikulum India. Seluruh penduduk India harus memiliki kesempatan yang sama dalam akses memperoleh pendidikan. Kurikulum harus mampu membantu mengembangkan potensi siswa, agar nilai-nilai luhur tidak tergerus oleh arus globalisasi. Sangat penting untuk menanamkan nilai moral dan sosial yang baik kepada siswa melalui kurikulum. Kurikulum yang pernah diterapkan di India. Kurikulum India disusun oleh badan bernama Dewan Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan, yaitu National Council of Education, Research and Training (NCERT). NCERT mengembangkan kurikulum sejak 1968. Yang pertama, The Curriculum for the 10-Year School 1975. Yang kedua, Kerangka Kurikulum Nasional untuk Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1088. Yang ketiga, Kerangka Kurikulum Nasional tahun 2000. Dan keempat, Kerangka Kurikulum Nasional tahun 2005. Yang kedua, sistem pendidikan di negara Pakistan. Baik, sebelum kita masuk pada sistem negara di Pakistan, terlebih dahulu kita mengetahui demografi negara Pakistan. Luas wilayah negara Pakistan yaitu 803.940 km persegi. Jumlah penduduk 1.252 miliar jiwa. Agama Islam 97%, Kristen 1,6%, Hindu 1,5%. Pendapatan per kapita $4.886. Bahasa resmi Urdu dan Inggris. Tujuan pendidikan di Pakistan: mempromosikan kesatuan, ketaatan, dan dari standar moral Islam, memajukan kepentingan ekonomi daerah tertinggal, menghapus buta huruf, pemerataan pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat. Sistem pendidikan di Pakistan. Yang pertama, pre-primary education, primary education, secondary education, higher education. Pre-primary education, pre-pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pre-pendidikan dasar dibagi menjadi 3 stage: playgroup, nursery, kindergarten. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar karena peserta didik memulai jenjang ini yaitu ketika usia 3-5 tahun. Yang kedua, primary education, jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini adalah yang pertama, menjadikan para murid foundational literate atau melek huruf. Yang kedua, meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid. Yang ketiga, mengajarkan pengetahuan basic and skill. Yang keempat, meningkatkan kebiasaan dalam industri, integrity, and curiosity. Yang ketiga, secondary education. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1 sampai kelas 5, siswa dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama, kelas 6 sampai kelas 8, middle, kelas 9 sampai kelas 10, secondary, kelas 11 sampai kelas 12, higher secondary. Higher
Yang keempat, higher education. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas. Jenjang pendidikan perkuliahan tergantung pada program yang diambil. Awal mula dan pada umumnya ada program bachelor BSBIA dengan durasi belajar selama 4 tahun. Lanjut setelah itu master program MSc MBA selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis, dan setelah itu ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi. Kurikulum di Pakistan. Kurikulum pendidikan di Pakistan dikembangkan dan diatur oleh Komisi Pendidikan Nasional, The Commission on the National Education, yang diresmikan oleh Presiden pada saat itu, Muhammad Ayub Khan. Komisi tersebut sebagai badan yang mempertanggungjawabkan atas segala yang berkaitan dengan pendidikan Pakistan. Sekarang komisi tersebut berubah nama menjadi HIC, Higher Education Commission. Dari komisi tersebut dirancang sistem pendidikan yang ada di Pakistan, terutama pendidikan formal. Konsep kurikulum yang berlaku di Pakistan menekankan pada penggunaan bahasa Inggris dan bahasa lokal, yakni Urdu sebagai bahasa pengantar. Problematika pendidikan di Pakistan. Di Pakistan, jumlah siswa di tingkat pendidikan dasar hanya 46%. Jumlah anak yang tidak bersekolah di Pakistan tercatat 13 juta anak dari 50 juta anak tingkat sekolah dasar yang ada di Pakistan. Keadaan pendidikan yang memprihatinkan di Pakistan juga disebabkan karena masih adanya konflik yang terjadi di Pakistan, serta kemiskinan merupakan faktor yang utama. Di Pakistan, anak perempuan keberadaannya dalam pendidikan masih sangat minim. Hal ini disebabkan di mana kurangnya fasilitas pendidikan perempuan bagi anak-anak perempuan di Pakistan. Kebanyakan anak-anak perempuan di Pakistan mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan. Kesenjangan keberadaan anak-anak perempuan di Pakistan juga disebabkan adanya pemikiran dari orang tua anak-anak yang berada di Pakistan bahwa mereka menganggap pemberikan pendidikan serta menyekolahkan anak-anak perempuan merupakan hal pemborosan bagi mereka. Yang terakhir, sistem pendidikan di Bangladesh. Seperti dua negara tadi, sebelum kita masuk ke sistem negara pendidikan di Bangladesh, kita harus mengetahui terlebih dahulu demografis negara Bangladesh. Yang pertama, luas wilayah. Luas wilayah Bangladesh yaitu 144.000 km persegi. Jumlah penduduk 147.365.352 jiwa. Agama Islam 83%, Hindu 11%. Pendapatan per kapita $1.995. Bahasa resmi Bengali. Sistem pendidikan di Bangladesh ada 3, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat perguruan tinggi. Pendidikan di Bangladesh menggunakan struktur 5-5, 3+2+2, dimulai dengan pendidikan dasar usia 6 dan yang ditempuh selama 5 tahun, kelas 1 sampai kelas 5. Tingkat SD diikuti oleh 3 tahun, pendidikan menengah kelas pertama kelas 6 sampai kelas 8, 2 tahun pendidikan menengah kelas 9 sampai kelas 10, dan 2 tahun pendidikan menengah tinggi kelas 11 sampai kelas 12. Sistem pendidikan di Bangladesh. Sistem pendidikan di Bangladesh sama dengan di Indonesia, yakni terdiri dari pendidikan umum, pendidikan madrasah, dan pendidikan kejuruan. Sementara itu, jenjang pendidikan berdasarkan dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan perguruan tinggi. Pemerintah Bangladesh memberikan subsidi dan pendidikan gratis bagi anak sekolah dari jenjang sekolah dari dasar hingga sekolah menengah. Beberapa sekolah setingkat universitas juga diberikan subsidi bantuan dana. Terdapat 15 universitas yang dibiayai oleh pemerintah Bangladesh untuk subsidi pendidikan. Subsidi tersebut ditugaskan oleh sebuah lembaga yang disebut Komisi Subsidi Hibah. Problematika pendidikan di Bangladesh. Seperti
negara sebelumnya, di Bangladesh juga terdapat problematika pendidikan. Tingkat pendidikan di Bangladesh juga terbilang masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Selatan. Banyak anak usia sekolah di Bangladesh yang mengalami putus sekolah karena rendahnya kesadaran masyarakat akan tingkat pendidikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal tersebut adalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di negara tersebut, sehingga anak usia sekolah terkadang meninggalkan sekolahnya untuk membantu orang tuanya. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya materi saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.